Kapolsek Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, AKP Endang Slamet ke Divisi Propam Mabes Polri terkait adanya ketidakprofesionalan AKP Endang dalam hal ini sebagai Kapolsek Cidahu, Sukabumi pada saat kejadian tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Desa Tangkil, bahwa menurut kami Kapolsek seharusnya yang bisa meredam ataupun menetralisir kejadian, malah justru kami menduga adanya dugaan provokasi dan bahkan ada seperti yang beredar di video ucapan seorang Kapolsek, ada ucapan dia atas nama undang-undang tempat ini akan saya tutup dan karena mereka sudah menggunakan rumah ini di luar daripada agama kita. Menurut kami ini seorang sekelas Kapolsek tidak pantas untuk membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang harusnya dia menghalang bagaimana biar kejadian ini tidak terjadi, malah sebaliknya. Kedua, mungkin akan dilanjutkan oleh kami. Ya, tadi kami sudah ke dalam dan berkonsultasi, akhirnya kami diterima dumasnya. Dumasnya itu berisi tentang dugaan kekerasan terhadap anak dan penistaan agama. Jadi kami buat jadi satu dumas karena tadi biar agak efisien ya, karena kalau dibikin jadi dua nanti akan jadi repot. Itu ditujukan dumasnya kepada Kabar Reskrim. Kami menunggu Pak Kabar Reskrim untuk segera menindaklanjuti kasus ini supaya tidak menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat ke depannya. Dumasnya berarti kayak Pak tadi ya Pak? Yang ORT. Ya, dumasnya kami izin melaporkan terduganya adalah Ketua RT, Kades, terus Ketua PAC salah satu partai besar yang sudah ditangkap dan ditahan juga. Ketua MUI juga. Ya, dan Ketua MUI kecamatan. Ya, tokoh masyarakat. Dari yang kami laporkan ini sebenarnya yang kami hanya tahu sudah kami sebutkan, yaitu Ketua RT Desa Tangkil ya. Pokoknya Ketua RT yang berada pada saat itu, Bapak Kades Desa Tangkil, ada juga salah satu oknum Ketua MUI dan juga ada oknum-oknum lain yang kami juga adukan, mungkin nanti dari pihak Barreskrim yang bisa menyelidiki dumas kami. Jadi kami berharap Pak Kabar Reskrim bisa segera cepat memproses aduan kami sehingga semua para terduga pelaku bisa tertangkap. Dan untuk sementara masalah kasus laporan kami yang satu lagi di Polres Sukabumi bahwa sudah ada 8 tersangka, berikut juga yang ke-8 sudah ditangkap. Salah satu ketua PAC partai besar ini yang diduga salah satu jadi terduga provokator yang memprovokatori kejadian ini, yaitu inisial Y. Jadi kami selain di sini juga ada laporan di Sukabumi. Kenapa kan sudah di Sukabumi ini ya? Kenapa kemudian nama-nama itu dilakukan dan ditangkap dilakukan? Untuk di Sukabumi itu laporan kami untuk pengerusakannya pasal 170 junto 406 KUHP hanya fokus ke pengerusakan. Di Barreskrim Mabes Polri kami lebih fokus ke persekusi ataupun intimidasi ataupun kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang mana para peserta retret ini adalah mayoritas di bawah umur ya. Ini ada tambahan lagi? Ya, yang di Barreskrim ini ya selain kekerasan terhadap anak itu ada juga penistaan agamanya, karena memang beberapa unsur-unsur yang telah kami kaji sama penyidik tadi di dalam bahwasanya itu bisa memenuhi pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Dan kami juga menghimbau kepada Polres Sukabumi, Kasatreskrim Polres Sukabumi untuk melakukan pengembangan terhadap kasus yang sedang ditangani dan membongkar siapa otak pelaku intelektual di Sukabumi. Jadi bukan hanya 8 tersangka itu saja cukup dan puas gitu. Siapa yang menggerakkan mereka sehingga melakukan perusakan? Ada surat atau mungkin aduan yang sudah diterima mungkin Bang? Oh ya. Dumasnya. Berarti yang tadi bagian di Propam itu Sudah. Propam ini aduan yang Propam sudah kami oh iya, ada terima. ini tanda terima, ini surat yang kami ajukan ke Divisi Propam Mabes Polri. Ini tanda terimanya sudah untuk yang kami laporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi.
Ini tanda terima Dumas. Langsung kami tujukan ke Bapak Kabar Reskrim. Mudah-mudahan Bapak Kabar Reskrim bisa segera menindak kasus ini, semoga agar tidak berlarut-larut. Berarti nanti jumlah tersangka akan terus bertambah nih Bang? Ya harapan kami kiranya pihak kepolisian ini bisa semuanya diproses, karena menurut kami masih banyak aktor-aktor intelektual yang apa namanya yang jadi pelaku gitu loh, yang terlibat dalam kerusakan ini. Jadi jangan hanya 8, karena kan kalau lihat di video ratusan orang tuh, nggak mungkin. Jangan juga seolah-olah yang orang itu ikutan dijadikan tersangka juga, kita juga nggak mau. Kita harus cari sampai ke akar rumput siapa sebenarnya dalam di balik itu. Mungkin menurut kami banyak. Kondisi warga di sana sekarang sudah bagaimana Bang? Gimana? Kondisi sekarang di warga sana sudah kondusif. warga di sana Kalau sudah untuk kondusif. kondisi keluarga yang penjaga kan ada yang jaga ya, ada yang jaga tempatnya. Tapi kalau untuk yang ikut retret dan Pak Wedi sendiri kan memang nggak tinggal di sana, karena memang sana kan rumah singgah yang mana kadang-kadang ada kegiatan, tidak setiap hari, mungkin beberapa bulan ya, Pak ya. Dan yang tinggal di sana memang ada yang penjaganya. Kalau Dalam 7 bulan terakhir ini baru 3 kegiatan. oh 3 Hanya kegiatan. Dan ini kegiatan yang ketiga yang dipersekusi. Iya. Berarti dari kemarin-kemarin masih aman. Masih aman karena memang nggak ada, bukan yang kayak di media. Jadi bukan yang kayak keliruan di media bahwa ini rumah dialihfungsikan menjadi gereja, bukan. Tapi hanya sebatas mengadakan retret bimbingan mental yang kebetulan pesertanya anak-anak remaja Kristiani. Kalau boleh tahu jumlah pelajarnya berapa sih yang 30 sampai hampir 30-an. Oh, 30 orang. Hampir 30. Mungkin sudah menyurati juga buat Gubernur Jawa Barat. Ini Gimana? kan menyurati juga buat Gubernur. Ini kan dugaannya ada oknum juga nih yang bermain nih. Kapolsek, kepala desa, orang partai juga. Mungkin ada niat buat menyurati buat Kang Deddy. harusnya sih tidak perlu disurati, harusnya Pak KDM juga sudah tahu ya, Bapak Gubernur Jawa Barat. Kebetulan beliau sudah ke lokasi dan sudah podcast langsung dengan Pak Wedi. Ya mungkin kami sedikit ya atensi juga ke Bapak Gubernur, Pak KDM, kiranya bisa dipanggil tuh aparat-aparat desanya dan aparat pemerintah, karena beliau yang lebih mempunyai wewenang kan, karena beliau sebagai gubernur. Tindak semua, copot aja lah, ganti aja lah kepala desanya, RT-nya. Berarti sekarang Kapolseknya masih menjabat. Masih menjabat, itu kan kewenangan dari Polri lah untuk mau diapakan dia. Kita sebagai masyarakat tidak menerima terkait perbuatan dia, ya sah-sah saja. Ya bagaimana tempat mengadukan ya divisi propam Polri gitu. Mau nanya Pak. Oke. Kapolsek Cidahu tadi namanya siapa? AKP Endang Selamat. Endang Selamat. AKP Endang Selamat. Tapi kali ini nggak selamat ya. Mungkin pesan-pesannya buat 4 orang ini dan 1 Kapolsek. Pesannya untuk semuanya lah ya, para pelaku ataupun Bapak Kapolsek yang terhormat, ya khususnya Pak Kapolsek ya nalarnya dipakai lah. Masa Bapak seorang Kapolsek diberikan amanah jabatan oleh Pak Polri tapi tidak menggunakan dengan baik gitu loh, kan cacat logika berpikirnya cacat. Seorang pimpinan di wilayah Polsek Polri, tapi malah seolah jadi kami menduga jadi provokator gitu loh. Masa dia ada ucapannya seperti itu, kan beredar di video, banyak teman-teman bisa lihat. Ya pesan kami ya bertobat lah, segera bertobat ya. Mungkin Mas Zen.